Untuk hari ini kita akan membahas unit Scania, yaitu komponen PTO Scania ya. Jadi PTO itu atau Power Take Off ini adalah inovasi teknologi yang memungkinkan kendaraan untuk mengambil daya dari mesin utama dan mengalihkan ke peralatan tambahan yang memerlukan tenaga untuk beroperasi. Jadi sebenarnya PTO ini adalah untuk memutar peralatan tambahan ya. Biasanya kalau di unit Scania itu untuk memutar pompa. Jadi putaran pompa nanti akan diputar oleh PTO. Secara umum, lokasi PTO di Scania itu ada beberapa lokasi. Yang pertama yaitu lokasi PTO nempel di engine. Nanti PTO ini akan diputar langsung oleh engine. Nanti memutar PTO, PTO-nya baru memutar pompa. Biasanya ini dilambangkan dengan kode ED. Jadi PTO-nya PTO ED. Selanjutnya untuk PTO yang menempel di bagian flywheel atau PTO yang akan diputar langsung oleh flywheel. Ini dilambangkan dengan kode EK. Jadi putarannya dari flywheel nanti muter PTO, PTO baru muter pompa. Selanjutnya PTO yang menempel di gearbox ini dilambangkan dengan EG. Terus selanjutnya ada PTO yang menempel di transfer box. Ya biasanya ini untuk unit-unit yang all wheel drive. Ada beberapa PTO yang nempel di gearbox. Tapi tidak semua HWD nanti PTO-nya nempel di gearbox ya. Ada beberapa yang nempelnya tetap di engine atau tetap di gearbox. Ini untuk posisi-posisi gambarnya ya. Satu ini ED, ini di engine. Dua ini flywheel, ini nempel di flywheel housing. Terus 3 ini untuk PTO di gearbox. Nanti PTO di gearbox ada 2 posisi ya. Ada di samping gearbox sama dengan di belakang gearbox. Terus nomor 4 itu ada di transfer box. Ini merupakan contoh untuk PTO di gearbox. Jadi kalau kita lihat gambarnya di sebelah sini, ini PTO-nya ini nempel di gearbox. Gearbox bagian belakang. Ini kalau kita lihat penampakan aslinya, ini bentuknya seperti ini. Ini di gearbox ya. Di gearbox bagian belakang. Nanti PTO ini akan diputar oleh shaft dan shaft ini nanti akan diputar oleh gear. Ya gearnya nanti, gear PTO-nya ini akan diputar oleh gearnya yang ada di lay shaft. Jadi arah putarannya itu sebenarnya dari engine nanti mutar input shaft transmisi, nanti input shaft transmisi mutar ke lay shaft. Lay shaft ini mutar, nanti mutar ke gearnya si PTO. Gearnya PTO nanti ditransfer melalui shaft, nanti memutar PTO-nya. Untuk menjaga agar komponen hidroliknya atau komponen pumpnya itu lifetime-nya tinggi, tidak cepat rusak, maka PTO ini nanti akan bisa memutus dan menghubungkan putaran menuju ke pompa. Tapi untuk di Scania ini pompanya tidak terus-menerus berputar ya. Di PTO-nya ini nanti akan bisa memutus dan menghubungkan putaran dari shaft menuju ke pompa. Jadi untuk menjaga agar lifetime komponen pompa dan komponen hidrolik sistemnya itu lebih awet,
Maka ketika tidak digunakan, pompanya itu akan berhenti berputar atau tidak berputar. Nanti ketika digunakan, nanti pompanya akan berputar. Nanti PTO-nya ini diaktifkan, dinonaktifkan oleh angin. Anginnya nanti diatur oleh solenoid V111. Jadi solenoid V111 ini salah satu fungsinya adalah solenoid untuk mengaktifkan si PTO. Selanjutnya nanti kalau PTO ini bekerja, nanti ada sensor yang mendeteksi bahwa PTO-nya ini sedang aktif, yaitu sensor B88 atau acknowledgement switch. Switch ini digunakan untuk pendeteksi bahwa PTO-nya ini sedang aktif. Secara garis besar, cara kerjanya PTO atau fungsi dari PTO itu salah satunya adalah difungsikan untuk hoist di unit yang memiliki vessel. Ini merupakan komponen-komponen untuk unit Scania yang memiliki body vessel. Satu ini adalah PTO yang diputarkan oleh gearbox. Makanya di satu ini PTO-nya nempelnya di gearbox bagian belakang. Terus dua ini adalah hidrolik pompa. Jadi PTO ini memutar pompa. Nanti pompa memutar, nanti akan mengarahkan aliran oli, ya. Memompakan aliran oli dari tangki 5 ini tangki menuju ke 3 ini adalah control valve atau valve package. Nanti control valve ini akan mengatur aliran oli yang menuju ke hoist untuk mengangkat vessel atau menaikkan vessel dan menurunkan vessel tergantung dari control valve. Control valve ini nanti sebenarnya diatur oleh angin, ya. Anginnya nanti dari kabin. Jadi operator akan mengaktifkan kontrol valve-nya hoist itu dari dalam kabin. Nanti ada hose menuju ke kontrol valve. Selanjutnya untuk di PTO itu juga bisa kita lihat di menu SDP3, ya. Di SDP3 nanti kita bisa, yang pertama kita bisa setting lock RPM engine saat PTO aktif, ya. Jadi untuk menjaga performance atau menjaga agar pompanya ini lebih awet sama fuel konsumsinya biar lebih rendah, maka kita bisa mengelok RPM engine pada saat PTO-nya aktif atau pada saat PTO-nya digunakan. Jadi pada saat PTO digunakan, umpama kita lock RPM engine-nya 1300, maka nanti ketika PTO-nya itu aktif atau digunakan, ketika operator nanti menginjak pedal gas, walaupun nanti di fullkan pedal gasnya itu sampai mentok, RPM engine akan ke-lock di 1300 atau sesuai settingan kita. Selanjutnya di SDP3 itu juga bisa cek kondisi PTO. Jadi kita bisa mengaktifkan PTO secara manual, kita bisa mengecek kerja PTO aktif atau tidak itu dengan menggunakan SDP3. Kita akan coba untuk membuka SDP3, setting lock RPM dan cek kondisi PTO. Yang pertama-tama ketika kita mau mengelok RPM engine pada saat PTO digunakan, kita harus masuk menu function, ya. Di SDP3 masuk menu function, lalu masuk menu adjustment. Nah, kita tunggu sampai prosesnya ini selesai. Setelah proses selesai, baru kita klik powertrain. Nanti di bagian powertrain ini baru kita cari bagian PTO. Nah, ini ada engine speed limitation
PTO atau power take off. Jadi ini adalah untuk melimit engine pada saat PTO-nya aktif. Di sini ada dua nih, ada ED sama ada EG. ED ini adalah PTO yang nempel di engine. EG ini adalah PTO yang nempel di gearbox. Tergantung nanti di lapangan itu PTO-nya nempel di mana. Untuk unit kali ini yang saya contohkan ini adalah PTO-nya nempel di gearbox. Jadi yang kita setting adalah EG-nya. Nah, kita klik ceng, habis itu kita cari PTO. Nah, di sini ada engine speed limitation for power take off yang EG1. Yang EG1 ini kita setting, umpama kita setting mau 1500. Setelah kita isikan sesuai RPM maksimum yang kita inginkan, baru nanti kita klik execute, baru klik yes. Nah, ketika ini sudah centang, ini berarti mengindikasikan bahwa setting kita sudah aktif ya, atau settingan kita sudah berhasil, yaitu di sini sudah berpindah ke 1500. Berarti nanti kalau PTO-nya aktif, RPM-nya dinaikkan, itu maksimum RPM-nya itu menyentuh di maksimum di 1500. Walaupun nanti gasnya diinjak full tetap di 1500. Ini tandanya sudah selesai untuk proses setting, yaitu adjustment successful, baru kita oke. Kita cek lagi di bagian PTO, ini sudah berubah. Yang awalnya 3000 menjadi 1500. Untuk pengecekan pengaktifan PTO secara manual maupun pengecekan PTO itu bisa masuk ke cek powertrain, kita cari PTO. Nah, di sini ada dua, yaitu ED1 dan EG1. Bisa langsung kita klik, atau dari sini juga bisa kita klik langsung PTO ya. Maka yang muncul hanya bagian PTO-nya saja. Menu-menu yang lain tidak akan muncul. Kita tadi EG1 baru kita klik. Nah, di sini baru kita sesuaikan, kita mau memilih atau mau mengecek apa saja. Contohnya kita mau cek PTO solenoid valve. Nah, di sini kita bisa mengecek kondisi solenoidnya bisa aktif atau tidak. Baru nanti di next. Setelah itu di next, nanti di sini akan aktif atau tidak. Kita lihat di sini. Baru kita aktifkan nanti PTO-nya. Nah, untuk ini pilihannya ini disesuaikan dengan kita mau mengecek apa kondisi PTO-nya, mau kita aktifkan ini ya. Contohnya ini kita mau mengaktifkan PTO ya. Nanti akan muncul seperti ini. Kita bisa mengaktifkan ini ya, PTO-nya ini. Kalau 1, nah ini berarti PTO-nya aktif ya. Nanti kalau kita mau mematikan PTO-nya lagi secara manual, kita posisikan 0 lagi. Berarti ini PTO-nya tidak aktif. Jadi ini memanipulasi controller ya. Jadi controllernya itu kita perintahkan langsung melalui SDP3. Jadi SDP3 merintahkan untuk mengaktifkan PTO, nanti controller akan mengaktifkan PTO-nya. Demikian untuk pembahasan PTO kali ini. Sampai jumpa di pembahasan selanjutnya.